Stellar Transformations, episode 334. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat Hei Yu berdebat dengan Qin Yu, Hou Fei, di sisi lain, berdiri di sana dan tidak mengatakan apapun. Tatapannya malah tampak sedikit sedih. Fei, ada apa? Bingung, Qin Yu menatap Hou Fei. Biasanya, Hou Fei selalu berisik dan ceria. Sangat jarang Hou Fei begitu pendiam. Hou Fei tersenyum getir dan berkata, "Burung rambut campuran, tadi kau menyebutkan bahwa kau ingin membalas dendam atas kematian orang tuamu. Itu membuatku teringat bahwa, setidaknya kau tahu informasi tentang orang tuamu. Tapi bagaimana denganku? Bahkan sekarang, aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku. Atau mungkin, apakah aku bahkan punya orang tua?" Sejak kecil, Hou Fei selalu mengikuti Paman Lan. Meskipun Paman Lan telah menjadi tuannya secara resmi, sebenarnya ia hanya memberikan sedikit sekali bimbingan kepada Hou Fei. Sepanjang waktu, Hou Fei hidup tanpa beban dan tanpa kekhawatiran. Hanya sesekali ia memikirkan identitasnya sendiri. "Monyet, jangan bersedih. Kau adalah kera air bermata api, kau bukan binatang suci yang dilahirkan oleh dunia, kau pasti punya orang tua. Meskipun kau tidak tahu apapun tentang orang tuamu, mereka mungkin masih hidup. Itu masih sedikit lebih baik daripada aku," kata Hei Yu setelah menghela napas panjang. Hei Yu menatap Qin Yu. "Kakak, aku sudah bersamamu sejak kecil. Aku menganggapmu sebagai saudara kandungku. Namun, itu tetap tidak bisa menyembunyikan kebenaran bahwa orang tua kandungku dibunuh oleh Kaisar Iblis Peng." Hei Yu menarik napas dalam-dalam. Tatapannya menjadi tajam. "Kali ini, aku harus membunuh sendiri Kaisar Iblis Peng Zhongyan untuk membalaskan dendam orang tuaku. Satu-satunya hal yang kukhawatirkan adalah Kaisar Iblis Peng akan melarikan diri dengan kecepatannya dan menolak untuk bertarung denganku." Alis Hei Yu mulai berkerut. Hei Yu sangat mengenal dirinya sendiri. Dia tahu bahwa jika dibandingkan dengan Kaisar Iblis Peng, kecepatannya masih sedikit lebih rendah. "Kau bisa tenang soal itu," hibur Qin Yu. "Kakak, maksudmu?" Hei Yu dan Hou Fei menatap Qin Yu dengan ekspresi bingung. Qin Yu mengangguk dan tertawa. "Apapun yang terjadi, Kaisar Iblis Peng harus melawanmu secara langsung. Ini adalah sesuatu yang bisa kau yakini." Setelah setengah bulan, Qin Yu dan kedua saudaranya telah mengubah penampilan mereka dan tiba di planet inti klan burung di alam iblis. Bintang Gagak Hitam. Di ruang udara di atas bintang Gagak Hitam, Qin Yu dan saudara-saudaranya berdiri berdampingan. "Kakak, bagaimana hasilnya?" Hou Fei dan Hei Yu sama-sama menatap Qin Yu. Pada saat ini, kesadaran ilahi Qin Yu telah sepenuhnya meliputi seluruh bintang Gagak Hitam. Bahkan telah menembus inti bintang Gagak Hitam. Tidak satu pun hal di seluruh bintang Gagak Hitam yang dapat lolos dari pengawasan Qin Yu. "Tidak ada apa-apa. Kaisar Iblis Peng itu sama sekali tidak ada di bintang Gagak Hitam," kata Qin Yu sambil mengerutkan kening. "Tidak di sini." Hou Fei dan Hei Yu juga mengerutkan kening. Tatapan Qin Yu tertuju ke kota kekaisaran di kejauhan. Dia mulai merenung. Dalam keadaan normal, Kaisar Iblis Peng tidak akan meninggalkan kota kekaisaran. Namun, dia tidak berada di kota kekaisaran saat ini. Ada kemungkinan besar itu karena Qin Yu dan saudara-saudaranya. Serangan tombak yang digunakan Qin Yu untuk menembus segel mungkin menjadi alasan lain. "Tunggu di sini sebentar, aku akan pergi memeriksa kota kekaisaran," kata Qin Yu tiba-tiba. Setelah selesai berbicara, dia menghilang dari langit dan muncul kembali di luar gerbang kota kekaisaran. Pada saat itu, seseorang keluar dari gerbang timur kota kekaisaran dan gerbang itu memang terbuka. Ruang tempat gerbang timur berada tiba-tiba mulai mengalami distorsi. Ketika para penjaga kota kekaisaran mulai terkejut oleh distorsi ruang tersebut, ruang itu telah kembali normal. Adapun Qin Yu, dia telah memanfaatkan kesempatan itu dan memasuki kota kekaisaran. Di jalan di luar istana kekaisaran, orang-orang berjalan mondar-mandir. Qin Yu memandang istana kekaisaran di depannya. Aoku adalah orang dengan kekuatan tertinggi di kota kekaisaran saat ini. Dia akan cocok." Qin Yu tersenyum tipis. Kemudian sosoknya menghilang dari jalanan.
di dalam sebuah ruangan pribadi di Istana Kekaisaran. Aoku berlatih dengan tenang. Saat itu, dia telah bertarung melawan Qin Yu dan kehilangan tubuh aslinya. Hal ini menyebabkan kekuatan Aoku berkurang menjadi setengahnya. Selama bertahun-tahun ini, dia telah berusaha sekuat tenaga untuk berlatih dan memulihkan tubuh aslinya yang kedua. Dan sekarang, kekuatannya hampir mencapai level seperti dulu. Qin Yu, kau telah menghancurkan salah satu tubuh asliku, aku pasti akan membalas dendam. Aoku membuka matanya. Hatinya dipenuhi kebencian. Namun, dia tetap mengetahui kabar tentang Qin Yu yang berhasil memecahkan segel kuil Dewa Penyihir dengan satu serangan tombak. Dengan kekuatan Aoku, balas dendamnya adalah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Aoku, apa yang kau pikirkan? Sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar di belakang Aoku. Ini adalah suara yang telah berulang kali muncul dalam mimpinya. Aoku berbalik dengan cepat. Yang dilihatnya adalah Qin Yu yang tersenyum berdiri di ruangan itu. Qin Yu, kau. Aoku terdiam sejenak, kehilangan kata-kata. Aku tak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Qin Yu tersenyum acuh tak acuh. Aoku merasa bahwa ketika Qin Yu tersenyum, seluruh dunianya mulai berputar. Pikirannya mulai kacau. Tak lama kemudian, ia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Keterampilan rahasia jalur iblis, pemikat jiwa. Dengan kekuatan jiwa Qin Yu saat ini, sangat mudah baginya untuk menggunakan kemampuan ini pada Aoku. Aoku, di mana Kaisar Iblis Peng Songyan? Tanya Qin Yu langsung. Aoku memasang ekspresi hampa di wajahnya. Dengan datar, seperti mesin, Aoku berkata, Yang Mulia Kaisar Iblis Peng telah meninggalkan bintang gagak hitam setengah tahun yang lalu. Beliau mengatakan jika ada hal penting, saya hanya perlu mengirimkan transmisi kepadanya. Lokasi keberadaannya, tidak ada yang tahu. Mendengar jawaban seperti itu, Qin Yu menjadi marah. Tiba-tiba, suara Qin Yu terdengar lantang. Dia berkata, transmisi, bagaimana cara mengirim transmisi? Apakah perlu menggunakan susunan rahasia transmisi atau tidak? Menggunakan susunan rahasia transmisi atau tidak akan memungkinkan Qin Yu untuk menentukan seberapa jauh Kaisar Iblis Peng telah pergi. Yang Mulia telah memerintahkan dengan tegas bahwa saya harus menggunakan susunan rahasia transmisi dan mengirimkan transmisi setiap setengah bulan untuk melaporkan keadaan. Namun, suatu kali saya tidak menggunakan susunan rahasia transmisi, tetapi Yang Mulia tetap berhasil menerima transmisi saya. Aoku menceritakan semuanya kepada Qin Yu dengan nada seperti mesin. Mendengar jawaban seperti itu, Qin Yu tersenyum. Memerintahkan penggunaan susunan rahasia transmisi secara ketat. Bukankah itu untuk membingungkan orang lain? Mampu menerima transmisi bahkan tanpa menggunakan susunan rahasia transmisi, tampaknya Kaisar Iblis Peng ini seharusnya tidak berada jauh dari bintang gagak hitam dan seharusnya berada di galaksi yang sama. Qin Yu sangat yakin. Baiklah kalau begitu, untuk Aoku yang imut, karena kau adalah kaki tangan yang menyebabkan kematian Bai Xin, sebaiknya aku serahkan kau kepada Xiao Hei dan Bai Ling untuk ditangani. Hanya dengan satu pikiran, Qin Yu menyerap Aoku ke ruang lapisan pertama alam Jianglan. Qin Yu dan saudara-saudaranya mulai mencari planet-planet di sekitar bintang gagak hitam. Dengan jangkauan pencarian kesadaran ilahi Qin Yu saat ini, kecepatan pencarian mereka secara alami sangat cepat. Di galaksi itu, Qin Yu, tanpa berhenti atau tidur, setelah mencari selama 6 hari, akhirnya menemukan Kaisar Iblis Peng. Ini adalah planet yang tidak berpenghuni. Planet ini relatif dekat dengan planet inti. Suhu planet ini sangat tinggi. Di sini hanya ada pasir dan bebatuan yang tandus. Tidak ada kehidupan sama sekali di planet ini. Seandainya dalam keadaan normal, tidak akan ada seorang pun yang mau tinggal di lokasi ini. Namun, di bawah permukaan planet tak berpenghuni ini terdapat sebuah gua. Seseorang sedang bercocok tanam dengan tenang di dalam gua itu. Qin Yu dan saudara-saudaranya saat ini berada di permukaan planet tak berpenghuni ini. Ketiganya saling memandang dan tersenyum. Kakak, Kaisar Iblis Peng ini masih berada di tingkat jiwa Kaisar Iblis level 8. Bahkan burung rambut campuran dan aku pun bisa dengan mudah menemukannya. Hou Fei tertawa. Qin Yu mengangguk. Sebaliknya, Hei Yu memancarkan cahaya dingin yang sangat kuat. Dengan suara rendah dan tenang, dia berkata, Ayah, Ibu, aku belum pernah bertemu kalian berdua. Namun, aku tahu bahwa meskipun kalian berdua seharusnya dibunuh,
kalian tetap membelah ruang dan menyelamatkan hidupku. Hari ini, aku akan membalas dendam untuk kalian berdua. Yoh, suara sirene burung yang memilukan terdengar dari mulut Heiyu. Suara sirene burung itu sangat menggema, bahkan sampai membentuk riak ruang yang jelas. Dengan Heiyu sebagai pusatnya, riak ruang itu mulai menyebar ke segala arah. Dengan menggenggam tombak penembus awan hanya dengan satu tangan, Heiyu menerjang ke dalam tanah. Mengikuti garis diagonal, Heiyu berhasil menembus terowongan bawah tanah. Target terowongan bawah tanah ini adalah Kaisar Iblis Peng yang berada di bawah tanah. Saat ia menembus tanah, penampilan Heiyu juga mulai berubah. Bulu-bulu hitam yang tajam dan sedingin es muncul di tubuhnya. Heiyu sedang berubah ke wujud bertarungnya. Ada orang di sini. Kaisar Iblis Peng Zhongyan, yang sedang berlatih, terbangun oleh suara sirene burung yang menggema. Dia membuka matanya. Kesadaran iblisnya langsung mendeteksi aura menakutkan yang melesat ke arahnya dengan cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhongyan, dengan suara "wosh", melesat langsung ke atas. Bang! Suara ledakan bergema tanpa henti. Zhongyan langsung menembus lapisan demi lapisan batuan bawah tanah dan tiba di permukaan. Mau kabur, arah lari Heiyu tiba-tiba berubah. Dengan gerakan miring, ia mulai melesat ke atas. Kemanapun tubuhnya melangkah, bulu-bulunya yang sangat tajam dan kuat dengan mudah merobek semua rintangan. Kaisar Iblis Peng berdiri di langit yang kosong. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Mahkota emas di kepalanya bahkan lebih menyilaukan. Dia tidak melarikan diri. Sebagai Kaisar Iblis Peng, mustahil baginya untuk tidak melawan seseorang dan langsung melarikan diri. Lagi pula, dia, Kaisar Iblis Peng, juga merupakan salah satu ahli kuat terkemuka di alam abadi, iblis, dan setan. Kaisar Iblis Peng Zhongyan menjadi penasaran. Siapakah orang yang datang mencariku ini? Bang! Pasir dan batu beterbangan. Orang yang datang untuk Kaisar Iblis Peng akhirnya muncul. Sebuah lempengan pelindung yang terbuat dari bulu-bulu hitam. Sebuah lempengan bulu di dahinya menambah lapisan kedinginan. Matanya yang dipenuhi kebencian tampak seperti akan meledak dengan kobaran amarah. Heiyu, Kaisar Iblis Peng Zhongyan sangat terkejut. Dia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berdiri di depannya, seseorang yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya, sebenarnya adalah Heiyu. Agar dia tidak bisa memahami Heiyu, mungkinkah hanya dalam waktu 3000 tahun, Heiyu telah menjadi Kaisar Iblis tingkat 9. Mati, hanya kata itu yang berhasil keluar dari mulut Heiyu. Seperti letusan gunung berapi, serangan tombaknya itu menampung amarah Heiyu yang tak terbatas. Pada saat ini, tombak penembus awan berwarna hitam itu hampir tampak berubah menjadi tombak amarah yang haus darah. Tombak itu merobek ruang dan, dalam sekejap, muncul di depan Kaisar Iblis Peng. Kaisar Iblis Peng Zhongyan mencibir. Tangannya, yang dilapisi lapisan warna emas, terangkat ke atas untuk menangkis tombak yang datang. Tombak penembus awan melawan tangan berwarna emas. Bang! Gelombang energi dahsyat meledak ke segala arah. Pertukaran antara keduanya telah mengguncang seluruh planet tak berpenghuni itu. Pada level mereka, menghancurkan sebuah planet juga merupakan tugas yang sangat mudah. Tombak Heiyu hanya sedikit tersentak. Mahkota emas di kepala Zhongyan bersinar. Adapun tangan Zhongyan, yang tertutup zat berwarna emas, juga tersentak. Ekspresi Zhongyan langsung berubah. Dia dengan cepat terbang mundur. Dengan lompatan busur melingkar yang elegan, dia telah tiba di tempat yang jauh. Berdiri jauh di sana, Zhongyan memandang Heiyu. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Heiyu, sejak kapan kau menjadi sekuat ini? Selain itu, apakah tombakmu itu artefak ilahi berkualitas tinggi? Dalam satu tarikan napas, Zhongyan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Orang mati tidak perlu bertanya, kata Heiyu sambil menggertakkan giginya. Kemudian dia kembali menyerang Kaisar Iblis Peng. Satu serangan tombak saja membuatku mencapai batas harta warisanku. Jika aku menggunakan jurus pamungkasku, mungkin aku bisa melawannya. Namun, Heiyu masih memiliki saudara-saudaranya. Zhongyan melirik sekelilingnya. Benar saja, di langit yang jauh, berdiri seseorang. Itu adalah Qin Yu yang telah menyaksikan pertarungan sepanjang waktu. Qin Yu telah menembus segel kuil Dewa Pemikat dengan satu serangan tombak.
Itu adalah segel yang bahkan Kaisar Naga dan mereka pun tidak mampu berbuat apa-apa. Jelas, kekuatan serangan Qin Yu bahkan lebih kuat daripada Kaisar Naga. Apapun yang terjadi, Zhong Yan tidak akan berani melawan Qin Yu. Kabur. Tubuh Zhong Yan membentuk lengkungan anggun saat dia melompat mundur. Dia langsung tiba di tempat yang sangat jauh. Dalam hal kecepatan, bagaimana mungkin kau bisa menandingiku? Lalu bagaimana jika kekuatan seranganmu kuat? Kau tidak akan bisa mengenai sasaran. Zhong Yan mencibir dalam hatinya. Dia sangat percaya diri dengan kecepatannya sendiri. Zhong Yan tidak berani menggunakan teleportasi atau teleportasi agung karena efek dari pertukaran sebelumnya. Namun, Zhong Yan tiba-tiba menyadari bahwa siluet tongkat muncul di hadapannya. Siluet tongkat itu terlalu cepat. Serangannya pun jelas tidak kalah kuat dari serangan tombak yang digunakan He Yu sebelumnya. Zhong Yan sama sekali tidak mampu menghindarinya. Zhong Yan tidak punya pilihan selain menggunakan kedua tangannya untuk menahan serangan yang datang. Tongkat hitam melawan tangan berwarna emas. Bang! Tangan Zhong Yan tiba-tiba mati rasa. Seteguk darah juga telah mencapai tenggorokannya dari perutnya. Hei, kakekmu Hou sudah menunggumu di samping. Kau pikir kau bisa kabur? Haha. Hou Fei memegang tongkat hitam dengan kedua tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, Qin Yu dan Hou Fei berada di sisi yang berbeda. Mereka berdua mengamati Kaisar Iblis Peng dengan kekuatan jiwa mereka. Begitu Kaisar Iblis Peng mencoba melarikan diri, mereka akan melacaknya dengan kekuatan jiwa mereka, dan siapapun yang paling dekat dengannya akan menyerang untuk menghentikannya. Kekuatanmu memang cukup bagus. Tapi, bagaimana dengan kecepatanmu? Sosok Zhong Yan seketika berubah menjadi kabur. Dengan gerakan berulang, dia langsung melemparkan Hou Fei dan melesat menuju luar angkasa. Bajingan, jangan kabur kalau kau punya kemampuan. Hou Fei sangat marah. Melihat Hou Fei yang marah namun tak mampu mengejarnya, Zhong Yan merasakan ledakan kebanggaan. Qin Yu dan saudara-saudaranya, kekuatan mereka masing-masing lebih kuat dari yang lain. Terutama Qin Yu itu. Namun, dalam hal kecepatan, tak satu pun dari mereka yang bisa menandingiku. Tepat ketika Zhong Yan merasa telah memasuki wilayah luar angkasa yang tak terganggu dan bersiap untuk menggunakan teleportasi tingkat tinggi. Apa yang terjadi? Zhong Yan terkejut. Saat ini, ia merasa seolah-olah telah memasuki rawa yang dalam. Kecepatan yang selama ini ia banggakan langsung berkurang puluhan kali lipat. Ruang di sekitarnya tampak memiliki kesadaran saat menghimpitnya. Dan pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Qin Yu. Zhong Yan melihat pemuda berpakaian hitam di hadapannya. Ia tak mampu menyembunyikan rasa takutnya. Jika ditanya siapa di antara ketiga bersaudara yang paling tidak ingin dilawan Zhong Yan, maka orang itu adalah orang yang berdiri di depannya, Qin Yu. Mampu memecahkan segel di pintu masuk kuil Dewa Pemikat hanya dengan satu serangan tombak, tidak ada yang mau melawan orang seperti itu. Bukankah kecepatanmu sangat cepat? Bukankah kau bilang kau bisa melarikan diri? Cobalah melarikan diri, kata Qin Yu dengan suara rendah. Sensasi melayang tanpa usaha yang sebelumnya ia rasakan telah hilang. Saat ini, seluruh ruang terasa terdistorsi dan menekannya. Zhong Yan tahu bahwa kecepatan yang selama ini ia banggakan telah menjadi tidak berguna. Apa yang terjadi? Zhong Yan berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat kecepatan terbangnya. Namun, Qin Yu mampu menyusulnya hanya dengan beberapa langkah mudah. Wajah Zhong Yan memerah, keringat muncul di dahinya. Dan pada saat ini, Hou Fei dan He Yu juga, dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada Zhong Yan, terbang mendekat ke Qin Yu. Ketiga bersaudara itu berdiri berdampingan. Mereka memandang Kaisar Iblis Peng yang gugup dan panik, yang masih berusaha melarikan diri. Kaisar Iblis Peng Zhong Yan merasakan tekanan di sekitarnya. Kemudian dia menatap Qin Yu dan saudara-saudaranya di hadapannya. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia berada di jalan buntu. Bajingan, kau tidak bisa melarikan diri. Coba melarikan diri lagi, ejek Hou Fei. Sebuah siluet tongkat menghantam ke bawah. Kaisar Iblis Peng Zhong Yan ingin menghindarinya. Namun, ia telah kehilangan kelincahan yang dimilikinya sebelumnya. Tongkat itu mendarat tepat di kepalanya. Bang! Sangat tajam dan jernih.